informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Jax TV, berjumpa lagi saya dengan Zeki Alatas. Pada hari ini kita membahas tentang berita yang ada di kompas.com news tentang nasional usut kasus dugaan suap Sudrajat Dimyanti, KPK panggil ulang pegawai MA. Nah, ini seru sekali nih untuk di dunia hukum khususnya ya, maupun untuk seluruh masyarakat dan warga negara Indonesia. Bagaimana proses hukum yang ada di negara yang kita cintai ini. Saya bacakan ya, sahabat Jax TV. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap pegawai Mahkamah Agung atau MA bagian perdata khusus Ramli M. Sidik. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Ramli sedianya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap yang menjerat Hakim Agung Sudrajat. Hakim Agung Sudrajat Dimyanti maksudnya. Dan kawan-kawan kemarin Rabu tanggal 2 bulan 11 2022. Namun Ramli tidak hadir dengan memberikan konfirmasi. Saksi konfirmasi tidak hadir dan penjadwalan ulang akan kembali dilakukan, kata Ali Fikri dalam pesan tertulis kepada wartawan Kamis tanggal 3 bulan 11 2022. Sebelumnya Hakim Justisial sejumlah aparatur sipil negara ASN di MA, pengacara dan anggota koperasi simpan pinjam inti dana terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada tanggal 22 September lalu. Wah, masih hangat dan panas-panasnya ini berita. Setelah melakukan gelar perkara, KPK menetapkan 10 orang tersangka. Mereka adalah Sudrajat Dimyanti, Panitra pengganti MA Eli Tri Pangesti, PNS Kepanitraan MA Desi Yustria dan Muhajir Habibi, serta PNS MA Al Basri dan Nurianto Akmal. Keenamnya ditetapkan sebagai penerima suap. Sementara itu tersangka pemberi suap adalah Yosep Parera dan Eko Suparno selalu advokat, serta Haryanto dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto selaku debitur koperasi simpan pinjam inti dana. KPK diketahui terus melakukan penyidikan terhadap perkara ini. Belakangan lembaga anti rasuah tersebut memanggil Hakim Agung lainnya, yaitu Ghazalbah Saleh dan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Selain itu, KPK juga memanggil asisten Sudrajat Dimyanti Arif Sabtono dan staf asisten Sudrajat Dimyanti bernama Faisal. Kemudian penyidik juga melakukan penggeledahan 2 ruang Hakim Agung Pim Haryadi dan Sri Murwahyuni serta ruang Sekretaris MA Hasbi Hasan. Wah, baru kejadian nih, sahabat Jax TV, yang saya lihat dan saya dengar selama ini. Baru ada ya KPK menggeledah ruangan Hakim Agung dan Sekretaris dari MA. Dan saya harapkan ya ini tidak akan terulang kembali. Saya lanjutkan. Ditemukan dan diamankan antara lain berupa dokumen terkait putusan yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyidikan perkara ini, kata Ali dalam pesan tertulis kepada wartawan. Nah, ini dia yang akan kita bahas, sahabat Jax TV. Artinya di sini banyak pencari keadilan di negara ini, tetapi mereka belum mendapatkan yang betul-betul adil. Artinya masih banyak yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ya, nah di sini kata kuncinya, inti sari daripada berita dari kompas.com news ini ditemukan dan diamankan antara lain berupa dokumen terkait putusan yang diduga memiliki keterkaitan dengan penyidikan perkara ini.
kata Ali dalam pesan tertulis kepada wartawan. Nah, kalau seumpama sahabat Jex TV, ya, ini kan keterkaitan antara perkara yang di OTT dengan yang ditangani oleh Hakim Agung Sudrajat Dimyanti. Dan saya menghimbau dan berharap kepada Ketua KPK, dan saya sangat mengapresiasi sekali terhadap KPK, jangan cuman yang ada dengan hubungan perkara OTT ini, harusnya ditelusuri dan digali sejauh mana perkara-perkara yang lain yang mungkin ada keterlibatan antara Hakim Agung Sudrajat Dimyanti dengan perkara-perkara lain yang memang ditangani oleh Hakim Agung Sudrajat Dimyanti maupun Hakim Agung lainnya atau anggota dari Hakim Agung Sudrajat Dimyanti ini. Nah, jadi saya melihat sangat miris sekali ya, seorang Hakim Agung yang mewakili ibaratnya keputusan Tuhan itu, seluruh putusannya, apapun itu putusan Hakim Agung, ya itu harus dilaksanakan. Karena kalau sudah di Mahkamah Agung ini kan sudah pengadilan, artinya tingkat yang terakhir ya, walaupun masih ada PK, itu tidak tertutup kemungkinan putusan kasasi inilah yang memang yang dibilang ingkrah ya, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, artinya di sini saya meminta dan menghimbau kepada Ketua KPK agar dapat memeriksa seluruh Hakim Agung yang terlibat dalam rangkaian proses OTT KPK ini, perkara-perkara apa saja yang pernah ditangani oleh Hakim Agung Sudrajat Dimyanti maupun tim-tim Hakim Agung lainnya yang terlibat maupun yang diduga ikut serta, saya harapkan seluruhnya diperiksa oleh KPK agar adanya kepastian hukum di negara ini. Karena kalau bukan KPK, siapa lagi? Ya, saya berharap KPK yang saat ini terdepan untuk ya menggali lagi hakim-hakim agung siapa saja yang mereka menjadi oknum atau menjadi yang diduga sebagai mafia hukum atau mafia kasus, ya itu harus semua diperiksa dan diadili sampai di persidangan di meja hijau agar adanya kepastian hukum, orang-orang yang mencari keadilan, yang mencari keadilan betul-betul akan terrealisasi. Nah, jadi sahabat Jex TV, dengan adanya pemberitaan ini, saya berharap seluruh elemen masyarakat maupun sahabat Jex TV memonitor perkara ini. Jadi kalau memang ada perkara dengan Hakim Agung Sudrajat Dimyanti, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, segera ya melaporkan atau memberikan informasi kepada Jex TV. Nanti akan kita tindak lanjuti bersama-sama, atau kami ya atau saya dapat memberikan bantuan khusus kepada sahabat-sahabat Jex TV yang mencari keadilan di negara ini. Karena siapapun siapapun warga negara yang merasa dizolimi atau dirugikan dengan adanya putusan dari Hakim Agung Sudrajat Dimyanti ini maupun Hakim Agung anggotanya yang merupakan satu rangkaian, saya harapkan jangan ragu-ragu, segera melaporkan
ke KPK atau langsung ke Ketua Mahkamah Agung atau bisa melaporkan sahabat Jax TV kepada Jax TV ataupun saya Zeki Alatas sebagai lawyer Jax TV nantinya. Jadi saya harapkan dengan sahabat Jax TV tetap eksis dan tetap menonton di channel Jax TV agar Jax TV selalu bisa berkembang dan berkarya sampai dengan kita membahas case-case lainnya. Untuk case pembahasan kasus suap Sudrajat Dimyanti yang dipanggil KPK cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan setelah ini pembahasan tentang Anies dibopong massa di Kota Medan, teriakan presiden menggema. Nah, ini dia, sahabat Jax TV, kita akan membahas seorang Anies Baswedan. Berita dari CNN Indonesia pada hari Jumat 4 November tahun 2022. Kehadiran Anies Baswedan di Kota Medan disambut banyak warga. Pada hari Jumat, calon presiden atau capres dari Partai Nasdem itu diagendakan menghadiri beberapa kegiatan di Sumut. Teriakan Anies Baswedan Presiden RI menggema dari para pendukungnya. Anies Baswedan tiba di Kota Medan sebelum sholat Jumat. Dia lantas menunaikan sholat di Masjid Raya Kota Medan. Usai sholat Jumat, ribuan orang kembali berebut ingin melihat langsung Anies. Para pendukung yang hadir antusias melihat kedatangan Anies. Bahkan Anies sempat dibopong ketika turun dari tangga Masjid Raya Medan dengan senyum khas. Anies Baswedan menyapa warga dan para relawan yang hadir. Luar biasa memang Pak Anies Baswedan ini. Para pendukung berebut ingin bersalaman dengannya. Anies tak menyia-nyiakan keinginan para pendukungnya. Ia pun menyapa langsung para pendukungnya. Ya memang harus seperti itu ya, sahabat Jax TV. Seorang yang dicalonkan menjadi capres harus betul-betul totalitas kepada relawannya maupun pendukungnya. Kita lanjutkan, sahabat Jax TV. Murniati, warga Kota Medan mengaku sengaja datang ke Masjid Raya untuk melihat Anies Baswedan. Saya kemari mau lihat Anies Baswedan. Saya datang sama suami, ujarnya. Ibu rumah tangga itu mengaku mendukung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada pemilu 2024. Dia beranggapan Anies bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik jika menjadi presiden. Saya dukung Pak Anies jadi presiden, paparnya. Dalam kunjungan ini, Anies menyebut Kota Medan sebagai tempat yang tepat dalam memulai langkah perjuangan menuju Pilpres 2024. Medan itu adalah kota para pejuang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, kota ini dikenal sebagai tempatnya para pejuang, kata Anies di Bandara Kuala Namu Internasional Jumat. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu mengaku bersama para relawan di Sumatera Utara merupakan ikhtiar dari perjalanan menuju perubahan bagi Indonesia. Saya sangat berterima kasih kepada Nasdem yang begitu antusias dalam membuat jalan bagi restorasi Indonesia, ujarnya. Anies diusung Nasdem sebagai capres 2024. Namun untuk bisa bertarung di Pilpres, pada tahun 2024 Nasdem butuh berkoalisi dengan partai lain memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden. Saat ini Nasdem intensif menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS. Koalisi juga akan menggodok nama calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies. Sejauh ini dua nama cawapres yang muncul adalah Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat dan Ahmad Heriawan dari PKS. Nah, jadi sahabat Jax TV, untuk capres dari Nasdem saat ini adalah seorang sosok Anies Baswedan. Beliau adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang digadang-gadang oleh Partai Nasdem menjadi salah satu
capres ya dari Partai Nasdem, mungkin juga akan berkoalisi dengan partai A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi memang Pak Anies ini bagaikan magnet yang ada, daya tariknya begitu sangat kuat. Setiap beliau ke daerah manapun muncul relawan-relawan maupun pendukung-pendukung setianya beliau yang tidak dibayar, yang rela ya menjumpai, menemui beliau atau mendeklarasikan bahwa mereka-mereka itu sepertinya menginginkan perubahan. Karena saat ini mungkin sudah cukup jenuh para relawan maupun masyarakat menginginkan adanya perubahan lebih baik daripada saat ini. Karena mungkin yang mereka melihat, menurut saya sahabat Jax TV, seorang figur sosok Anies Baswedan, selain beliau adalah seorang akademisi, beliau pastinya pintar dan beliau baik hatinya dan sabar pastinya. Tapi tidak cukup itu, ya. Beliau juga harus loyalitas ya kepada pendukung maupun relawannya. Artinya nanti apa beliau menjadi presiden, beliau juga tidak boleh melupakan kepada konstituennya yang betul-betul rela berjuang, berkorban, selain demi bangsa dan negara, pastinya loyal terhadap beliau sebagai capres pada tahun 2024. Yang ingin saya tekankan di sini, sahabat Jax TV, jangan sampai nanti seorang yang digadang-gadang, yang didukung-dukung menjadi presiden nantinya. Apalagi yang saat ini kan memang yang lagi viral ini kan Pak Anies Baswedan. Jadi jangan sampai nanti kalau beliau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ya, diizinkan menjadi presiden RI pada tahun 2024, jangan lupakan kepada konstituen atau relawan beliau yang betul-betul berjuang dari awal, berjuang sebelum beliau menjadi capres, harus betul-betul diingat. Perjuangan-perjuangan itu tidak dapat diukur dengan nilainya uang maupun materi apapun. Jadi mereka pun dihargai, dihormati, dianggap, saya rasa pun mereka sudah senang sekali. Jadi saya rasa sahabat Jax TV, dimanapun Anda berada, jangan lupa ya selalu menonton tayangan Jax TV agar tetap selalu eksis dan selalu memberikan berita terkini dan terupdate. Sahabat Jax TV, jangan lupa subscribe, share, dan nonton terus tayangan berikutnya. Terima kasih sahabat Jax TV. Bye.